masih ngomongin rektor UI. Tapi sebetulnya saya penasaran apa yang menyebabkan sehingga seorang presiden bernama Insinyur Haji Joko Widodo sampai mau mengubah peraturan pemerintah tentang statuta UI yang melarang rektor dan wakil rektor menjadi pejabat di BUMN, BUMD maupun swasta. Ya, sampai diubah. Padahal itu rektor jelas-jelas melanggar statuta UI itu, dan bukan baru sekarang, tapi sejak tahun 2017 ketika yang bersangkutan Profesor Ari Kunchoro menjadi komisaris utama BNI. Bayangin ya. Kemudian menjadi per 2020 Juli kalau nggak salah ya, itu menjadi wakil komisaris utama BRI. Harusnya gitu ya, harusnya siapapun orang yang berakal waras gitu ya, berakal waras harus menegur, mencopot dan menghukum yang bersangkutan, juga orang yang menaruh di situ, yaitu Menteri BUMN sekarang Erick Thohir. Tapi sungguh-sungguh saya kira publik rakyat Indonesia, sekali lagi tanda kutip dalam kurung penting nih, dalam kurung yang berakal waras bertanya-tanya apa sebabnya ya, kok segitunya Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ngebelain rektor sampai mengubah PP peraturan pemerintah. Dan enggak, ini di negara ini ada yang namanya sekretariat negara. Menterinya namanya Pratikno. Lalu ada menteri sekretaris kabinet, kementerian sekretariat kabinet, menterinya namanya Pramono Anung. Di dalam dua institusi ini banyak ahli hukum tata negara, banyak banget, bejibun bejubel, doktor mungkin juga profesor ya. Ngomong-ngomong soal profesor, ada satu lagi profesor yang dahsyat, ceger, bernama Mahfud MD, Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam itu berarti dia mengkoordinasi kementerian-kementerian yang terkait dengan politik, hukum, dan keamanan. Itu masih di bawah dia. Dan dia sebagai profesor hukum tata negara, kalau nggak salah, sorry Cak Mahfud kalau saya keliru ya, setahu saya ada profesor hukum tata negara, kok ya cicing wae gitu loh. Kok mingkem aja melihat, apa menyebutnya ya, melihat apa sih namanya menyebutnya, tingkah ugal-ugalan presiden yang melabrak gitu, melanggar semua tata krama, semua apa sih namanya sebutnya tata krama, apa lagi, aturan main gitu dalam hukum, dalam penertiban gitu loh. Dan ternyata kita pasti berpikir ini orang pasti punya jasa sangat besar pada presiden. Dan ini dibuka oleh namanya siapa nih? Asfinawati ya, direktur atau ketua YLBHI. Saya bacain ya. Jokowi ubah statuta UI, YLBHI .2 Ari Kunchoro, aktor penting memuluskan Omnibus Law. Jokowi ubah statuta UI, YLBHI .2 Ari Kunchoro, aktor penting memuluskan Omnibus Law. Ini perempuan ini memang belakangan ini tampil luar biasa nih, sejak ribut-ribut soal revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, Minerba ya, perempuan ini dahsyat. Peraturan pemerintah tentang statuta UI mengenai rangkap jabatan rektor mengalami perubahan. Hal itu terjadi setelah publik mengkritik Jokowi, mengkritik rektor UI Ari Kunchoro yang rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama BRI Persero Tbk. Perusahaan terbuka. TBK itu terbuka, perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa. Oke? Menanggapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai diubahnya statuta UI, diubahnya PP, peraturan pemerintah statuta UI tersebut untuk melindungi Ari Kunchoro. Ya, setuju, kita juga bilang begitu. Nggak usah seorang ketua YLBHI yang
jagoan di bidang hukum ya dan pembelaan hak asasi manusia. Kita setuju. Ini untuk melindungi Ari Kunchoro. Apalagi, nah ini penting nih yang kita konfirmasi. Apalagi dia merupakan aktor penting untuk memuluskan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini oh iya ya, kita baru ngeh ya. Oh, ternyata Ari Kunchoro aktor penting. Apa perannya? Nah, kata Aspinawati begini, jelas sekali arahnya ke sini dan kami enggak heran. Ari Kunchoro aktor penting memuluskan agenda Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, kata Ketua YLBHI Aspinawati kepada wartawan Selasa 20 Juli, 2 hari lalu. Dia menyebut Ari merupakan salah satu satuan tugas atau Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Perannya, nah ini, perannya sambung Aspinawati untuk mengendalikan diskusi undang-undang tersebut di lingkungan UI. Ya. Jadi itu perannya. Aduh, UI itu sampai sekarang, sorry banget, tanpa bermaksud mengabaikan peran izah marwah wibawa universitas negeri lain, apalagi swasta ya. UI tetap masih dianggap universitas terbaik nomor 1 di Indonesia. Oke? Dan kita tahu mahasiswa-mahasiswanya pun lumayan kritis. Nah, kalau Aspinawati mengatakan bahwa peran penting Ari Kunchoro untuk apa tadi dia bilang, untuk mengendalikan diskusi-diskusi undang-undang tersebut di lingkungan UI, ya masuk akal juga. Masuk akal juga, sehingga Jokowi merasa berterima kasih dan memberinya hadiah waktu itu Komut BNI sebelumnya, lalu menjadi Wakomut BRI. Dan ketika kritik luar biasa karena si Komut, si rektorat ini memanggil anak-anak UI gara-gara tentang Jokowi the King of Lip Service, maka terbongkar, publik menjadi tahu, jadi ngeh bahwa sang rektor ternyata menjabat rangkap di posisi Wakil Komisaris Utama BRI yang itu bertentangan dengan PP 1 UI. Pasal 35C menyebutkan bahwa rektor dan wakil rektor UI dilarang menjabat menjadi pejabat BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Ya. Tapi Jokowi mengabaikan semua kritik itu, bukannya mencopot, bukannya menghukum, apalagi seperti kata Muhammad Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, yang mengatakan tidak cukup mencopot Ari Kunchoro, tapi dia harus mengembalikan seluruh penghasilannya selama menjadi Komut BNI dan menjadi Wakomut BRI. Harus dikembalikan. Dan teman kita yang namanya Agustinus Edi Kristianto ya, AEK, dalam akun Facebooknya menulis bagaimana Jokowi membela seorang rektor, seorang profesor yang berpenghasilan menjadi Wakomut BNI dan Wakomut BRI selama tahun sekian, jumlahnya 54 miliar sekian. Penghasilan resmi ya. Resmi itu dari gaji, tunjangan-tunjangan, tantim itu tahu kan? Tantim itu di akhir periode, akhir tahun, maka dihitung ada akuntansi segala macam, itu bagian jatah untuk direksi dan komisaris dari keuntungan perusahaan perseroan. Berapa persen? Saya nggak tahu, tapi konon sekitar 3-5% dibagi. Dan itu jumlahnya dahsyat bos, dahsyat. Makanya si teman kita AEK tadi mencatat sampai 54 sekian triliun lebih, miliar. Dan kalau pendapat Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN itu benar, dan saya setuju benar, karena uang yang diterima Ari Kunchoro ketika menjadi Komut BNI dan Wakil Komut BRI itu tidak sah, karena dia melanggar aturan. Berarti kalau bahasa Malaysia itu uang haram. Uang haram harus dikembalikan, termasuk korupsi. Coba tanya KPK, termasuk korupsi nggak kalau itu mendapat penghasilan secara tidak sah?
melanggar aturan. Nah, kembali ke kata Asfinawati tadi, oh itu masalahnya. Jadi Ari Kunchoro, profesor yang rektor UI ini punya peran penting mengendalikan diskusi-diskusi tentang undang-undang cipta kerja yang dulu cipta lapangan kerja disingkat Cilaka ya sebelumnya, Omnibus Law di lingkungan UI. Dan Anda tahu siapa yang berdiri di belakang undang-undang cipta kerja ini? Itu yang kita biasa sebut dengan oligarki. Siapa oligarki? Segelintir pengusaha besar yang berkepentingan untuk tetap bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam kita, dari rakyat kita, melalui undang-undang, melalui peraturan. Dan itu mereka tidak segan-segan menggelontorkan uang dalam jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran kita. Ukuran kita keterlaluan juga nih Edi, ini ukuran kita. Iya, kita nih urusannya berapa sih sehari? Rasa-rasanya kalau kita punya penghasilan sehari 200.000, 300.000 juga udah tenang kayaknya. Rasa-rasanya ya. Lu cetek banget sih orang-orang punya penghasilan 100 juta, 200 juta sehari, lu 100.000, 200.000. Enggak, saya mau ngomong pada umumnya kita lah, rakyat Indonesia. Kalau kita punya 200.000 sehari kan berarti 6 juta sebulan. Lumayan lah bisa hidup secara agak layak gitu ya. Bisa beli kebutuhan sehari-hari ya. Beras, telur, minyak, gas, sayur mayur, lauk pauk untuk makan sekeluarga ya kan. Lalu bisa dengan uang sisanya bisa beli pulsa, bisa bayar listrik, bisa bayar anak sekolah, kadang-kadang sekali-sekali bisa ke mall walaupun cuma makan untuk makan sekali-sekali ya, mungkin sebulan sekali ya, di warung-warung waralaba, franchise, merek internasional. Ya 6 juta oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda bisa bayangkan kalau gaji fasilitas yang diterima seorang komisaris satu hari bisa 6-10 juta atau lebih. Kalau satu hari 10 juta kan cuma 300 juta satu bulan. Itu kecil gaji komisaris, apalagi untuk ukuran BNI dan BRI. Dahsyat bos. Nah ini ada orang-orang segelintir pengusaha sangat besar yang kemaruk, serakah, greedy, rakus, yang untuk mengamankan kepentingan bisnisnya yang sangat sumir itu, mengeruk sebanyak-banyaknya sumber daya alam kita untuk menjual, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya lewat peraturan, lewat perundang-undangan. Mereka bayar anggota dewan. Sorry bro, kalian yang di dewan tadi di Senayan maupun di daerah-daerah, kalian, kita paham lah cara kerja kalian. Membayar hakim, membayar pengacara, membayar jaksa, membayar tentara, membayar polisi, membayar menteri, membayar dirjen, semuanya dibayar bos. Kalau untuk keperluan itu mereka keluar sampai 1 triliun, 2 triliun, banyak itu kalau itu buat mereka masih dalam kalkulasi mereka. Karena mereka berhitung setiap 1 rupiah yang keluar minimal kembali 10 rupiah bos. 100 rupiah bahkan, kan gila. Jadi pada akhirnya, kenapa kembali ke Jokowi tadi mempertahankan rektor UI? Karena orang ini berjasa besar memuluskan diskusi tentang Omnibus Law di lingkungan kampus UI. Dan ini ada orang berterima kasih namanya presiden yang di belakangnya para oligarki. Saya nggak tahu kok ada komunikasi apa. Misalnya gini, Mas Jokowi tolong diamankan itu rektor kita. Dia berjasa, tolong jangan diganggu-ganggu. Tapi melanggar, bikin peraturan baru. Kan bisa jadi, saya nggak tahu, bisa jadi aja. Tapi itu yang ternyata, dan saya kira semua orang Indonesia yang waras pikirannya akan berpendapat bahwa diubahnya PP tentang Statuta UI tadi semata-mata memang untuk menyelamatkan dan mempertahankan rektor UI, ya, Profesor Ari Kunchoro. Sedap memang kalau berkuasa, sedap saudara. Ya, kalau sebelumnya rektor dan wakil rektor dilarang menjabat, menjabat di BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, diganti dilarang menjadi direksi. Direksi nggak boleh, komisaris boleh. Gila ya, gila. Sakarap-karapmu.
sakaro-karomu, sampean yang punya kuasa kan gitu kan. Tapi itu menunjukkan bagaimana kepada rakyat secara telanjang bagaimana watak dari penguasa hari ini. Hukum suka-suka, peraturan suka-suka saya berkuasa. Ahmad Hosinuddin, pengacara yang menyebut diri sebagai sastrawan politik itu, dia mengutip kalimat legendaris Kaisar Prancis Louis berapa? 15 ya. Decasmoy, negara adalah saya. Decasmoy, negara adalah saya. Terserah gua mau ngapain. Gue kuasa, mau ngapain lo?